Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Putri dengan NIM C1C019115, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah akuntansi syariah, yaitu mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, dan yang kedua konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir Islam. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Adapun tujuan dari kerangka dasar yaitu yang pertama digunakan sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, sebagai acuan bagi penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, sebagai acuan bagi auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang keempat, sebagai acuan bagi para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Pemakai laporan keuangan diantaranya adalah yang pertama, investor sekarang dan investor potensial, pemilik dana kord, pemilik dana syirka temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini, akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Transaksi syariah berasaskan pada beberapa prinsip, yaitu yang pertama persaudaraan, yang kedua keadilan, yang ketiga kemaslahatan, yang keempat keseimbangan, dan yang kelima universalisme. Karakteristik transaksi syariah yaitu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Kemudian, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezoliman, tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur haram, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran, serta tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap. Kemudian tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan entitas syariah terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya posisi keuangan entitas syariah, informasi kinerja entitas syariah, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah, serta catatan dan schedule tambahan. Selanjutnya yaitu mengenai asumsi dasar. Ada dua, yang pertama dasar akrual. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama, tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif.
di mana manfaat yang dihasilkan informasi harus melebihi biaya penyusunannya. Terdapat 3 dasar pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama biaya historis, yang kedua biaya kini, dan yang ketiga nilai realisasi atau penyelesaian. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Laporan keuangan entitas syariah berdasarkan PSAK 101 Revisi 2016, komponen laporan keuangan entitas syariah terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan pada akhir periode, kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode, serta catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Laporan keuangan bank syariah berdasarkan PSAK 101 Revisi 2016. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir Islam. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan akuntansi keuangan diantaranya adalah untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah, serta untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Kemudian tujuan laporan keuangan pada pengguna informasi luar, yaitu memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban lembaga keuangan syariah, serta memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada lembaga keuangan syariah. Pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan menurut AAOIFI antara lain adalah pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, serta pihak yang mengatur. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan syariah. Bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang diminta oleh AAOIFI antara lain adalah yang pertama laporan perubahan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI adalah yang pertama relevan, kemudian dapat diandalkan, dapat dibandingkan, konsisten, serta dapat dimengerti. Perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Terdapat beberapa konsep, yaitu yang pertama mengenai entitas unit akuntansi, kemudian kegiatan usaha yang berkelanjutan, periodisasi, satuan mata uang, konservatif, harga perolehan, penandingan antara pendapatan dan beban, dasar akrual, pengungkapan penuh, serta substansi mengungguli bentuk. Beberapa pemikiran ke depan. Ada sebagian pemikir akuntansi Islam yang mengusulkan terobosan pemikiran yang agak berbeda, di antaranya yaitu neraca yang menggunakan nilai saat ini untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Dan yang kedua, laporan nilai tambah sebagai pengganti laporan laba atau sebagai laporan tambahan atas neraca dan laporan laba rugi. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atas ucapan ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.